Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasbi, NIM 21900749515. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 dalam program studi Teknik Otomotif di LPTK Universitas Negeri Makassar tahun 2021. Pada hari ini saya akan melakukan pembelajaran tentang tema teknologi dasar otomotif dengan subtema pemeliharaan baterai. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah ya. Semoga hari ini kita masih diberi kesehatan untuk melaksanakan pembelajaran kita ya. Baik, sebelum kita mulai, ada baiknya kalau kita buka segala sesuatu kita ini dengan berdoa ya. Baik, anak-anakku sekalian, ketua kelas silahkan pimpin teman-temannya untuk berdoa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai pelajaran ini, anak baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa dulu. Baik. Jadi segala sesuatu ya itu harus sering kita berdoa ya. Baik, seperti biasanya sebelum kita lanjut ya, apalagi pada bulan ini adalah bulan kemerdekaan kita ya, dan kemarin itu adalah hari peringatannya ya, 17 Agustus ya. Karena masa pandemi ini kita tidak dituntut untuk berkumpul atau upacara di lapangan terbuka seperti biasanya. Baik, saya akan putarkan ya musiknya. Anak itu sekalian semua mengiringi dengan suara yang lantang ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai lagi, sebelum kita lanjut, saya akan bilang anak-anakku sekalian ya, satu. Rifki, Aswa, Pak. Supri, Abdul Ransyah, Pak. Febrian. Ada, Pak. Baik, anak-anakku sekalian, jadi materi kita hari ini itu berbicara tentang seputar baterai ya. Baterai kalau dikenal di masyarakat ada yang bilang apa? Aki. Apa lagi? Acu. Iya kan? Nah, lebih banyak namanya, satu bendanya ya. Bahasa ini kita gunakan di bukunya itu kita menggunakan bahasa baterai ya. Baterai, aki, acu
Sama. Ya. Saya rasa kalian sudah pernah ya pegang ya, melihat ya. Jadi pembelajaran ini sebenarnya itu untuk mengulang apa yang ada di keseharian anak-anak sekalian ya. Baterai ini bukan persoalan yang baru ya. Makanya nanti kita akan lebih perdalam lagi yang bagaimana sih itu dikatakan baterai. Ada berapa jenis baterai ya? Biasa ada orang bilang baterai apa? Baterai kiri, baterai basah, baterai apa lagi? Baterai remote. Mudah ya. Nah, nanti kita tahu apakah fungsinya baterai ya. Seperti itu ya. Ya. Baik. Pembelajaran baterai itu mempunyai potensi yang luar biasa ya. Kalau Anda bisa kuasai baterai ya, bahkan di beberapa negara itu dia dapat mereduksi ulang baterai ini ya. Jadi dia kumpul itu baterai-baterai rusak, kemudian dia perbaiki, dia ganti sel-sel yang rusak ya. Nanti kita lihat di sini potongan-potongannya ya, potongan-potongan dari baterai ketika dibedah, ketika dipotong-potong, oh ternyata isinya seperti ini ya. Karena pada dasarnya baik baterai yang digunakan di mobil, baik baterai yang digunakan di sepeda motor itu sama. Hanya membedakan adalah size-nya atau besarnya ya. Tidak mungkin baterai mobil mau dipasang di sepeda motor ya kan. Jadi baterai khusus untuk baterai sepeda motor ya dipasang di sepeda motor. Itu pun besarnya berbeda-beda ya, tergantung dari ampernya berapa ampere. Contoh mobil itu paling sederhana yang saya gunakan baterai 12 volt 50 ampere, baterai 12 volt 70 ampere ya. Kalau sepeda motor berarti kita lihat berapa volt dan berapa ampernya ya. Nanti kita bongkar ya, di situ dilihat karena masing-masing di dosnya atau di badan aki sendiri itu sudah ada tertulis jumlah ampernya ya. Bisa ya? Oke, baik. Ini ada sedikit video. Sudah tahu siapa pendemo mati? Belum. Coba ya, kita tampilkan. Baik, jadi itu tadi adalah nama atau seseorang yang menemukan baterai. Nah, dan pembelajaran ini ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai ya. Yang pertama ya, melalui proses ceramah ini ya, peserta didik atau anak-anak sekalian mendiagnosa cara kerja baterai. Jadi pertemuan ini saya harap nanti kita selesai Anda sudah bisa mendiagnosa cara kerjanya ya. Oh ternyata baterai ada positif ke negatif, apa yang terjadi ya, mendiagnosa cara kerjanya. Dan kemudian yang kedua adalah anak-anak sekalian nanti dapat mendeteksi kerusakan yang ada pada baterai. Apa-apa saja yang rusak pada baterai. Ini nanti yang kita pelajari ya. Secara visual mungkin badannya sudah apalagi bengkak atau jebol ya. Itu secara visual. Kemudian baru dipakai 10 hari lobek ya. Nah, itu kira-kira kerusakannya di bagian mana ya. Kemudian peserta didik juga mampu memeriksa baterai ya sesuai SOP, standar operasional prosedur. Jadi SOP itu standar operasional prosedur, bukan hanya langsung
bongkar, ya. Tapi ada tahapannya, ya. Nah, itu dikatakan SOP, ya. Kemudian yang terakhir dari tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengontrol hasil perawatan baterai dengan benar. Nanti ada LKPD-nya kita bagi atau job sheet kita bagi, nanti kita praktek, ya. Di situ nanti kita lihat hasil perawatan yang kita lakukan di dua motor ini. Ya, ini ada dua motor, nanti kita akan periksa baterainya. Baik, ini adalah video, ya, tentang cara kerja dari baterai, ya. Baik, nah itulah tadi tampilan video tentang cara kerja dan jenis-jenis baterai, ya. Jadi ada berapa jenis baterai tadi? Ada? Dua. Yang pertama baterai apa? Baterai basa. Yang kedua kering atau baterai apa TMF? Kering. Maintenance free. Tapi saya bahasa Inggris. Kalau ada motif juga kita harus belajar bahasa Inggris, ya. Nah, di meja ini sudah ada beberapa jenis baterai, ya. Yang pertama ini adalah baterai basah, ya. Ini baterai yang sudah tidak terpakai lagi, yang ada di meja kita. Kita hanya mencatatkan supaya kita bisa membedakan dengan baterai MF, ya. Jadi ini baterainya menjelaskan 12 volt 4 Ah atau 4 ohm. Yang jelas ini adalah 4 Ah. Jadi kalau ada tertulis Ah itu berarti dia kepanjangan dari ampere ohm, ya. Jadi 12 volt 4 ohm, ya. Ini mereknya adalah Gerla ya, atau maintenance free, ya. Di dalam sini itu ada pemasukan cairannya, ya. Tapi di sini dia sudah diisi dan sudah tersedia, ya. Kalau baterai dari baru itu belum yang lengkap dengan airnya, ini belum disegel, ini masih bisa dibuka, ya. Jadi ini sudah diisi, sudah disegel, ini sudah siap di
ya. Kalau yang satu ini, ya. Kemudian ini alat ukurnya kita, ya. Ini ada tester, ya. Kemudian ada ini analisis tester baterai, ya. Nanti kita lihat fungsinya itu hampir sama, ya. Ini untuk mengetahui volume, mengetahui tegangannya, ya. Di sini sama, tapi dia bisa langsung dicetak, ya. Ini masih bisa dicetak. Kalau sama kita pergi ke Alfa Midi, ya, apa yang kita beli, apa yang kita belanja, langsung keluar seterusnya. Nah, sama dengan ini. Ini ketika sudah terpakai, sudah digunakan, cetak, itu sudah bisa keluar. Contoh, saya perlihatkan, ya. Ya, supaya lebih dekat lagi, ya. Perhatikan, ya. Jadi merah ini adalah positif, ya. Apa mau positif sama, ya. Ini sih tergantung dari bahasa kita menggunakan apa, ya. Tapi biasanya kalau di buku kita menggunakan bahasa positif, ya. Ini biasa. Tadi kalau melepas itu negatifnya dulu, baru positifnya. Nah, kebalikannya itu adalah kita menggunakan positifnya dulu, baru negatif. Hah? Ini ngomongnya. Dia namanya sama-sama. Ini ini sudah melepas sistemnya, ya. Tarik dulu aja kita. Wih, apa jalan? Apa dah? Apa dah? Jadi lebih simpel, ya. Jadi ketika kita buka bengkel, ya, datang konsumen, ya, datang konsumen karena setengah mati di starter motornya, katanya baterainya suap, ya, atau baterainya lowbat. Daripada karena baterai ini kan kalau dilihat secara langsung, ini tidak bisa ditahu ini kurang apa bagus, karena secara visual tidak langsung masih bagus. Tapi kita tidak tahu isinya ada atau tidak. Nah, supaya yang punya motor juga merasa senang, ya, kita lihatkan, oh, seperti ini cara tesnya. Ketika selesai, diperlihatkan, oh, seperti ini, voltage-nya sekian, ya, minimum voltage-nya sekian. Jadi baterai ini kalau diambil kesimpulan, baterai sudah swap atau sudah rusak atau mau butuh di charge. Nah, supaya konsumen yang datang itu juga merasa puas, tidak merasa dibodoh-bodohi, ya. Saya bilang jangan ke bengkelnya di sana itu, baru saya tidak bisa di starter, suruh ganti aki. Iya kan? Harus diganti. Padahal mau di charge. Nah, supaya bengkelnya kita juga namanya bagus, ya. Kita harus menggunakan teknologi yang terbaru, kemudian memberikan penjelasan yang masuk di akal konsumen. Seperti itu, ya. Nanti satu-satu orang pakai, ya, belajar, ya, seperti itu. Jadi ada motor di sana, kita mau cek semua, ya. Kalau kita menggunakan ini multitester, ya. Sebelum menggunakan multitester ini kita on-kan dulu, ya, yaitu mencari posisi baterai, ya. Karena ini banyak mengukur tekanan, mengukur loss, mengukur kabel, ya. Ini banyak sekali fungsinya, ya. Tapi kita memfungsikan untuk mengukur baterai, nah, kita gunakan selektornya untuk ke baterai. Jadi selektor baterai, warna umum digunakan itu
dari dulu sampai sekarang mungkin ada perubahan. Merah itu positif, kita itu negatif atau massa, ya. Tinggal letakkan, dia tinggal baca. Ternyata sekarang ini baterai berada pada posisi 12,27 volt. Berarti baterai ini normal, bagus. Ya. Kalau dibawa dari 12 volt, berarti dia sudah swap atau ya. Setelah pakai harus di off-kan. Baik, kita akan melakukan praktek ya penggunaan ini semua ya. Namun sebelumnya kita bentuk kelompok dulu ya. Sebelumnya kita mulai berhitung dulu ya. Mulai berhitung dulu dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Proses pembentukan kelompoknya itu berdasarkan ganjil genap ya. Sama sebelumnya ya, ganjil genap. Jadi tadi yang merasa dirinya mendapat angka ganjil, silahkan menjadi kelompok 1. Nah, yang mendapat tadi angka genap, silahkan menjadi kelompok. Sebelum kita praktek, ini saya bagikan dulu, saya jelaskan dulu apa yang akan kita kerja. Ya, ini ada KPD-nya ya, ini KPD yang kita gunakan. Kemudian ada modul prakteknya atau job sheet-nya. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Di lembar kerjanya itu ada yang perlu diisi. Ya, ketika memeriksa baterai itu menggunakan multitester, ya, hasil yang didapat adalah sekian. Kesimpulannya itu ini baterai yang di motor ini layak atau tidak. Ya, nah, setelah itu nanti hasil praktek ini dan hasil diskusi beserta teman-teman, satu orang itu nanti harus ada yang memaparkan di depan. Bisa ya? Bisa. Nah, baik. Nah, silakan yang di kelompok sini, silahkan kelompok 1. Dan yang di sini adalah kelompok 2. Jadi ini kelompok yang ganjil, ini kelompok yang genap. Ini kelompok yang genap ya. Sebelum ini dicop ya, kita perhatikan dulu bagian-bagiannya ya. Di sini ada fuse-nya. Ini fuse, bahasa lain dari sekring ya. Kalau kita di sini bilang sekring ya, sekringnya itu adalah sekringnya, atau kalau bahasa resminya, bahasa tekniknya itu adalah fuse ya. Kemudian di sini ada pilihan, ini akan dicas 12 volt atau
Ini biasanya kalau mau gandeng mau cas 1 kali 1 begini atau langsung 2 atau 3 ya. Itu 24 volt ya. Ini juga masih ada fuse-nya di sini ya. Ini kalau lambatnya, minnya, max itu cepatnya ya. Kemudian di belakang ini ada tombol power on off-nya ya. Oke, kita coba akan memasang Ya, susah mau pasang ya. dari sebuah ladang usaha juga itu di masyarakat kita itu tentang pacas aki ya. Apalagi yang sering pergi ke kebun biasanya akinya dicas ya, dipasang lampu di kebunnya. Nah itu bisa dicas pakai ini. Biasanya pakai tarif juga ya. Biasa berapa satu kali cas? 5.000 satu hari atau 10.000 satu aki ya. Seperti itu. Positifnya, kemudian negatifnya ya. Coba perhatikan dulu di sini. Ini tidak mau nanti coba off ya. Kita matikan dulu. Kita perhatikan juga ini karena kita akan mengecas aki 12 volt. Kita arahkan ke sini. Tidak boleh ke sini. Ya. Ini hancur ini barang. Jebol dia punya. Karena kecil. Karena beda kapasitas ya. Hanya anggaplah sebuah tas hanya bisa masuk 1 baju, mau kasih masuk 2, 3, usai ukurannya tas ya. Oke, kita perhatikan semua sudah baik masuknya ya. Karena kita maunya yang ini saja ya, yang yang sederhana ya, cepat. Sudah berlalu. Perhatikan jarumnya ya. Kita perhatikan jarumnya. Ini Ya. Oke. Jika ini dimasukkan. Sudah mengisi. Cara lain melihat ini mengisi atau tidak, ini terjadi percikan di kepala. Ya, ada jalan. Kita campur dulu ya sampai normal kembali ya. Inilah tadi hasil analisis kita, hasil praktek kita di sepeda motor. Seperti biasa ya, satu dari tiap kelompok itu akan mencoba membacakan hasil ya, kesimpulan dari praktek tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Rizky, yaitu mewakili dari kelompok 1. Periksa tegangan dan kondisi baterai. Hasilnya yaitu 0,39. Analisisnya yaitu kurang layak digunakan karena sudah kurang. Kedua, memeriksa terminal baterai dan kabel klem. Hasilnya masih bagus atau utuh. Mari apa sudah nomor 1. Pertama adalah berapa jenis baterai? 2. Baterai apa? Apa lagi?
bilang avometer. Seperti itu ya. Kemudian cara membuka ya sesuai dengan SOP itu dimulai dari apa? Yang paling dibuka pertama adalah terminal terminal negatif, baru positif ya. Karena dikhawatirkan ketika negatif tidak dibuka dulu-duluan ya, kita kan menggunakan kunci itu terbuat dari aluminium atau terbuat dari besi ya. Dan ketika bersentuhan dengan badan motor besi itu bisa menyebabkan percikan api ya. Seperti tadi nanti kelompok 2 ya, terjadi percikan api. Makanya setiap melakukan pekerjaan itu selalu ada SOP-nya, selalu ada pertimbangannya supaya apa? Keselamatan kerjanya kita ya. Jangan sampai kita memburu uang sampai 10.000, masih rusak motornya motornya orang tapi berjuta-juta. Bisa ya? Jadi dari pembelajaran hari ini yang kita bisa petik paling pentingnya adalah cara membuka aki. Mulai dari terminal negatif, kemudian terminal positif, kemudian mengukur menggunakan kunci stel ya. Kemudian baterai ini perkembangan terbaru itu adalah baterai lithium ya. Ada lagi baterai terbaru daripada ini, buat dari lithium. Pernah lihat di televisi mobil dengan tidak menggunakan bahan bakar? Ya, mobil gas. ya. Mobil gas, orang bilang ya, itu baterainya itu baterai lithium. Jadi dia kita tidak menggunakan bensin ya, tapi kita harus butuh terminal untuk ya. Itu ala ya Betul ya. Mari saya periksa dulu hasilnya ya, dan hasil KPP-nya ya. Baik ya, setelah Bapak perhatikan ya, mulai dari cara kerjanya, kemudian mengisi KPD-nya ya, cara menggunakan peralatan, meletakkan di mana ya, secara garis besar Bapak bisa berikan nilai ya. Untuk kelompok 1 itu saya bisa kasih nilai 85 ya. Untuk kelompok 2 ya, melihat cara membongkar, melepas itu ada kesalahan sedikit ya. Dia tidak sesuai dengan SOP-nya ya, buka mulai dari positif sehingga terjadi percikan api ya. Nah, itu kita beri dia nilai dengan 80 ya. Lain kali kalau kerja ya sesuai angka yang ada di. Jadi pertemuan kita berikutnya ya, kita akan membahas lagi tentang listrik ya. Kita akan bahas tentang dasarnya listrik ya. Itu ya. Nah, baterai itu betul ya, karena baterai itu tidak terlepas dari listrikannya ya. Dia menggerakkan starternya, kemudian fungsinya, kemudian lampunya, itu semua berkaitan dengan baterai ya. Baik, sebelum kita pulang, sebelum kita selesai dari ini, anak-anakku sekarang kalian silakan pimpin kita satu orang lagi dalam berdoa sebelum kita pulang. Siapa lagi yang mau? Tadi kelompok 1 ya? Ya. Sekarang yang dari kita berbagi rata ya. Baik. Pesan baik ya. Boleh kan? Ya.
Doa dimulai. Doa selesai. Baik. Sebelum kita meninggalkan ruangan ini, ya, pesan Bapak lagi ya, itu supaya tetap menjaga protokol kesehatan. Itu maskernya jangan lepas pasang. Ya. Walaupun dalam ruangan ini sudah dibagikan tadi masker, masih ada juga yang lepas. Di sini ya, memakai masker itu bukan berarti gaya-gayaan. Tadi memakai masker itu ada dua, ya, menjaga diri sendiri dan orang lain. Baik ya nak. Jadi habis dari sini langsung pulang ke rumah. Udah lagi singgah-singgah nongkrong di pasar atau di mana, ya, langsung pulang ke rumah. Ya, jaga kesehatan. Ya, baik. Untuk hari ini, ya, kita ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.